Episode kali ini feeling Hana begitu sangat kuat kepada Rehana. Memang feeling seorang ibu kandung tidak pernah meleset. Di sini pun Hana begitu sangat gelisah ketika dia mengingat Misa memaksa Rehana untuk pulang bersamanya waktu di mana Rehana bekerja di tempat kue Tasya. Di sini pun Hana mencurhatkan apa yang sedang digelisahkan saat ini kepada Tian, dan dia merasa kalau perasaannya kepada Rehana begitu sangat kuat bagaikan anak dan juga ibu kandung. Namun di sini karena Tian sudah melihat hasil dari tes DNA itu negatif, di sini pun Tian hanya bisa menguatkan Hana saja dan mengatakan semoga saja Rehana baik-baik saja dan Misa bisa memperlakukannya dengan baik agar Rehana tidak merasa ketakutan. Sementara itu keesokan harinya ketika Hana pun begitu sangat bahagia karena dia mengetahui kalau ternyata Tasya berpacaran dengan kakaknya Alvin. Tentunya sebagai Hana, adiknya Alvin bahagia karena memiliki pacar seperti Tasya yang begitu sangat baik. Dan di sini pun Alvin mengatakan kalau mereka hanyalah pura-pura berpacaran agar mamanya Tasya bisa tidak menjodohkannya lagi kepada orang tua. Sementara itu di mana Hana bahkan memberikan semangat kepada mereka berdua agar mereka berpacaran sungguhan agar tidak berpura-pura lagi. Di sini pun Tasya menjadi malu, begitu juga dengan Alvin. Dan apakah nantinya Tasya akan menjadi jatuh cinta ke Alvin, begitu juga dengan sebaliknya. Di sini pun Vano mencari keberadaan Misa dan pada akhirnya dia pun menemukan apartemen Misa dan langsung ingin membawa Misa pergi dari situ. Dan di sini Misa ketar-ketir karena dia sudah mendengarkan dan sudah mengingat di mana ancaman Yuda kepada dirinya. Bahkan dia sudah mengatakan waktu itu jangan pernah sekali-sekali Misa membawa selingkuhannya ke apartemennya. Namun di sini pun di mana Vano tidak akan bisa tinggal diam. Dia bahkan mengancam Misa, dia tidak pernah akan takut kepada Yuda. Dan di sini pun Misa langsung mengusir Vano dan dia berjanji akan pulang bersama Vano untuk merencanakan balas dendamnya kepada Hana dan juga Tian. Sementara itu Meli dan juga Kinan berencana untuk mengkuras atau mengambil harta Yuda sedikit demi sedikit agar nantinya jika mereka sudah mengumpulkan banyak harta Yuda maka mereka akan melarikan diri. Itulah yang ada direncanakan oleh Meli dan juga Kinan. Namun Yuda sampai detik ini tidak mengetahui akan hal itu. Dan di sini pun tanpa sengaja di mana Tian yang sudah memasang CCTV di kamarnya Yuda, dan di sini dia tanpa sengaja mendengar rencana busuk Meli dan juga Kinan. Tentunya dia tidak akan tinggal diam. Dia akan memberikan bukti itu kepada Yuda. Dan di sini pun Tian menyamar untuk mengantarkan paket kepada Yuda, dan di mana pembantu Yuda pun memberikan isi surat itu. Tentunya di sini pun Yuda sangat syok dan terkejut kalau ternyata selama ini orang terdekatnya bahkan istrinya sendiri telah mengkhianati dirinya dan juga Kinan, yang di mana dia begitu percaya kepada putrinya itu dan dia begitu sangat mencintai Kinan. Tentunya di sini Yuda sangat marah kepada Kinan dan juga Meli, di mana Yuda tidak akan pernah menerima seorang pengkhianat dalam rumahnya sendiri, apalagi itu orang-orang terdekatnya. Di sini pun Yuda langsung mengusir Meli dan juga Kinan setelah dia mengetahui itu semua. Di sini pun Meli sangat ketakutan dan juga Kinan. Mereka ingin membuat alibi baru dan berpura-pura lupa kalau itu bukanlah rencana mereka, melainkan ada seseorang yang tidak menginginkan mereka bersama. Di sini pun Yuda tetap saja curiga karena dia sudah melihat bukti-bukti itu semua. Namun itu malah membuat malapetaka bagi Tian dan juga Hana. Di sini pun Kinan dan juga Meli semakin nekat untuk membuang Tian dan juga Hana. Mereka mencelakainya hidup-hidup. Dan di sini pun Kinan begitu tega kepada Tian karena dia begitu cemburu di mana Jihan begitu berpihak kepada Tian dibandingkan dirinya, dan sehingga dia pun terhasut kepada Meli, ibu sambungnya itu. Sementara itu di mana Hana dan juga Tian yang sedang mencari keberadaan putrinya di mana, dan mereka pun tertipu dan mengatakan kalau Edo sedang berada di gudang. Di sini pun mereka bersama-sama pergi ke gudang itu dan masuk ke dalam gudang, dan ternyata itu semua hanyalah tipuan. Dan di sini mereka tidak mengetahui siapa yang telah menipu mereka. Sementara itu di mana ketika Meli dan juga Kinan sudah mengetahui kalau ternyata Tian dan juga Hana sudah berada dalam gudang, mereka pun langsung memencet tombol, dan di sini
duar di mana Hana pun ditimpa oleh tiang. Dan di sini pun Tian begitu sangat syok dan terkejut melihat istri tercintanya jatuh pingsan dan tidak berdaya. Tian begitu sangat ketakutan terjadi sesuatu kepada Kinan. Namun di sini pun Meli dan juga Kinan begitu sangat bahagia mendengar teriakan Tian.